Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini, di mana kami boleh bangun dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami pada hari ini, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Putar-Putar dalam khotbah 5 menit aja atau kelima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Roma pasal yang ke-15 ayat yang kelima. Demikian kesaksian firman Tuhan. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Allah mengaruniakan kerukunan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, pentingnya kerukunan dalam hidup sehari-hari adalah dambaan semua orang. Siapapun dia yang hidup di bawah kolong langit ini pasti menginginkan suatu kondisi yang benar-benar rukun, akur dengan tetangga, akur dengan sesama, baik itu keluarga maupun rekan kerja maupun keluarga dan lain sebagainya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kerukunan bukan saja suatu kondisi yang sangat kita dambakan, namun juga merupakan kehendak Tuhan Yesus, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma setelah dia membahas panjang lebar dalam pasal-pasal sebelumnya di kitab Roma ini. Maka di pasal yang terakhir, implementasi penerapan dari pembelajaran teologi yang disampaikan Paulus melalui kehidupan sehari-hari yang akan dihadapi dan dilalui oleh setiap jemaat. Maka pesan yang disampaikan secara keseluruhan bagaimana orang yang kuat, orang yang lemah, yang dapat saling tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Dan pesan itu pula yang boleh menguatkan mereka melalui renungan ini di dalam nats ini, bahwa doa Paulus berkata, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus. Bahwa kehendak Kristus dalam hidup kita adalah kerukunan. Bagaimana kita boleh hidup berdampingan satu sama lainnya. Tidak ada satupun pesan yang disampaikan kepada kita untuk memecah belah, tetapi kita boleh tetap menjaga kerukunan satu sama lain. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pernah berkata, jangan sampai kita lupa nikmatnya kerukunan, karena kita selama ini selalu hidup rukun. Kita sudah menikmati bagaimana nikmatnya kerukunan, maka kita jangan lupa dan itu tetap kita jaga dan kita pelihara, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita boleh senantiasa hidup rukun. Ibu bapak saudara, apa hasilnya jika kita hidup dalam kerukunan? Dari secara keseluruhan nats firman Tuhan di mana Allah mengaruniakan kerukunan, maka Allah juga akan mengaruniakan kepada kita, yakni kita akan memperoleh hidup yang lebih baik dan lebih indah. Orang yang menjaga kerukunan maka dia akan memperoleh hidup yang lebih baik dan indah. Hanya orang yang rusuh, orang yang tidak suka damai, yang tidak suka rukun, yang akan jauh berkat. Karena apa? Dia akan kesulitan untuk bebas beraktivitas. Tetapi kalau orang yang hidupnya rukun akan memperoleh hidup yang lebih baik. Yang kedua, kita akan dilimpahi berkat oleh Tuhan. Bagaimana Allah memberkati orang-orang yang hidup rukun. Dalam Mazmur 133 dijelaskan ada dua jenis berkat, yaitu berkat rohani dan berkat jasmani. Bagaimana Allah akan memberikan berkat rohani kepada orang yang mau hidup rukun, yang mau hidup berdampingan. Dikatakan bagaimana seperti minyak di atas kepala Harun yang terus meleleh
sampai ke janggutnya, dan juga seperti Gunung Hermon sampai Gunung Sion yang menimbulkan kesuburan di daerah tersebut. Maka pentingnya hidup rukun. Karena itu ibu bapak saudara, mari kita jaga terus hidup rukun dengan sesama. Terlebih lagi kita yang hidup di antara beberapa agama, 6 agama yang diakui di Indonesia, maka kita perlu menjaga toleransi sesama kita untuk hidup berdampingan dan hidup rukun, sehingga kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang harmonis itu tetap menjadi milik kita. Terhindarlah segala gesekan di dalam hidup kita, sehingga kita boleh benar-benar menikmati yang namanya hidup rukun. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang mampu menerapkan firman-Mu ini, hidup rukun, hidup berdampingan di antara kami. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.